Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lanjut ke pelajaran fisika ya. Nah, untuk kali ini ya, ini lanjutan dari materi kita sebelumnya. Nah, coba ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan bahan atau benda elastis ya. Kemudian ada tentang regangan, tegangan, dan juga modulus elastis. Nah, kali ini kita akan melihat tentang hukum Hooke ya, dan pegas. Jadi aplikasi dari konsep hukum Hooke ini salah satunya di pegas ini ya. Nah, pernah lihat yang seperti ini ya, spring atau pegas ini? Ya, mungkin kalau di rumah biasanya itu kalau ada ayunan bayi ya, ada model seperti ini juga, spring seperti ini untuk ayunan bayi. Banyak lagi sih tempat lainnya. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk neraca ataupun melihat berapa berat dari suatu benda, bisa kita gunakan ini juga. Oke, langsung aja kita lihat untuk indikator. Indikator yang diharapkan nanti kalian sudah bisa kuasai ataupun sudah bisa memahami materi ini. Indikatornya itu yang pertama merumuskan dan menerapkan konsep hukum Hooke ya. Jadi harus bisa menerapkannya dalam nanti permasalahan sehari-hari. Kemudian bisa memahami hubungan antara tetapan pegas, gaya yang bekerja, dan pertambahan panjang benda. Jadi ini panjang bendanya benda yang pegas tadi ya. Nah, sekarang kita perhatikan slide berikut ini. Nah, di sini ada sifat elastis pegas menurut Robert Hooke. Ya, pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya yang diberikan benda. Nah, kalimat berbanding lurus, ya berbanding lurus, artinya maknanya begini. Kalau misalnya gayanya ini kita perbesar, kita berikan gaya yang lebih besar kepada benda tadi, maka benda tadi bertambah panjangnya juga akan semakin besar. Ini, ya dia bertambah panjang semakin besar. Jadi dikatakan dia berbanding lurus. Nah, kalau secara matematis, hukum Hooke itu dituliskan seperti berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, F ini gaya, ya sama dengan K ini tetapan pegasnya, dikali dengan delta X. Delta X di sini adalah perubahan panjang, ya, atau dia akan ditarik itu akan berubah panjang. Bisa bayangkan ini seperti di gambar ini. Nah, di sini awalnya seperti ini kalau kalian perhatikan. Nah, jadi kalau ini kita tarik ke bawah dengan gaya F ini ada gaya F. Nah, dianya akan bertambah panjang ini sebesar delta X. Lalu di sini ada dua, ada sebelah kiri yang ini, ada juga sebelah kanan yang ini. Nah, kita lihat perbedaan di sini ada tanda negatif ya. Paham ya? Itu gaya pemulihnya ada tanda negatif. Nah, maksud tanda negatif ini dia arahnya. Jadi kalau kita buat gaya F-nya itu ke bawah, ya F ini ke bawah, maka timbul gaya pemulihnya ke arah sebaliknya, ke atas. Jadi tanda negatif dia melawan arah gaya yang diberikan tadi, gaya luar yang diberikan. Bisa dipahami ya? Nah, ini udah tadi Bapak jelaskan ya, ini harus sudah tahu F itu satuannya Newton ya untuk gaya. Perubahan panjangnya untuk internasional kita buat dalam meter, sehingga konstanta pegasnya Newton per meter. Nah, kalau di grafik ini kita perhatikan hubungan antara gaya F dengan perubahan panjang delta X di sini. Nah, kita perhatikan dari titik O ke titik P, inilah disebut dengan yang elastis itu, ya. Berlaku hukum Hooke-nya di sini, di O sampai P. Tapi kalau di P sampai Q dia udah plastis, jadi tidak elastis sehingga kita nggak gunakan konsep hukum Hooke-nya di antara P sampai Q. Bisa dipahami ya? Jadi rumus hukum Hooke ini berlaku ketika dia proporsional, ya, ketika elastisnya itu masih terjaga dari 0 sampai P. Ini pertemuan kemarin juga sudah kita jelaskan. Nah, di sini ada susunan pegas ya.
Ini ada pegas disusun seri. Nah, kalau kita lihat susunan serinya bentuknya seperti di gambar ini, ya di gambar yang sebelah kanan. Nah, susunan seri itu artinya pegas ini, misalnya ada pegas yang di atas ini, pegas 1, kemudian ada pegas 2 ini, dia dihubungkan langsung, ya diserikan. Jadi tidak ada cabangnya, langsung dihubungkan seperti ini disebut dengan seri. Nah, kalau kita lihat di sini nih secara matematis, nggak usah terlalu risaukan yang ini. Ini sebenarnya begini ceritanya. Kalau Bapak jelaskan yang baris pertama yang atas. Nah, jika diberi gaya F di bawah ini kita berikan ke bawah F, maka gaya yang dirasakan oleh semuanya sama. Di sini juga terasa F juga, di sini juga F. Makanya F gaya luar yang diberikan itu dirasakan oleh pegas 1. F1 sama juga besar dengan yang dirasakan oleh pegas kedua. Nah, kalau ada 2. Kalau ada 3 sampai seterusnya, ada berapa banyak yang diserikan. Jelas ya, jadi gaya yang dirasakan ke pegas ini sama. Nah, kemudian perubahan panjangnya ini, kalau kita perhatikan di sini perubahan panjangnya misalnya delta X1. Ini kan berubah panjang juga, delta X2. Maka perubahan panjang totalnya adalah delta X1 ditambah delta X2, tambah seterusnya. Atau sampai berapa banyak pegasnya yang diserikan. Oke, kemudian kalau dari hukum Hooke tadi yang sebelumnya, yang ini tadi, ya kita perhatikan. Nah, di sini kita bisa lihat kan ada F sama dengan K kali delta X ya. Nah, kalau gitu delta X-nya sama dengan F per K. Ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi F per K, ini F per KS, ini jadi untuk yang satunya F per K1, kemudian ini F per K2, ya, kemudian ya seterusnya sampai N ya. Tapi kalau ini cuma 2, mungkin sampai F per K2 saja. Nah, lalu gini deh, kemudian di sini kan F, coba ya kita perhatikan anak-anak, di sini F-nya ini kan sama besarnya tadi dirasakan F-nya sama besar, sehingga ini bisa dibagi dengan F semuanya, setiap sukunya. Ya. Nah, kalau kita bagi semua sukunya, berarti F dibagi F jadi 1, F bagi F jadi 1 juga, nah seperti itu. Nah, ini untuk yang disusun secara seri. Nah, kalau kita lihat secara matematis, ini kalau kita jumlahkan dengan cara seperti ini, dia semakin lama akan semakin kecil. Ya, semakin banyak yang diserikan, maka taban serinya juga akan semakin kecil. Oke, kita lanjut yang paralel. Nah, kalau yang paralel, pegas disusun paralel, gambarnya seperti di sebelah kanan ini ya, di sini. Dia dihubungkan secara paralel. Nah, logikanya dia akan semakin kuat dia. Jadi K-nya semakin kuat. Nah, kalau di sini F yang diberikan, ini yang mungkin beban ini memberikan F ke bawah. Nah, di sini akan sama dengan F1, sama dengan ditambah dengan F2, tambah F3, ditambah seterusnya. Ya. Nah, ini untuk yang paralel. Sehingga, nah kalau ini kita tarik dia delta X, maka ini kan sama ya, delta X1-nya sama delta X2-nya juga sama panjangnya sama. Karena dia sama-sama ditarik dengan sama, sehingga X1 sama S2 ya sama dengan X. Sehingga KP paralelnya itu kalau kita bagi semuanya dengan X yang sama, ini kan berarti hilang X-nya semua. X-nya hilang, sehingga K paralel adalah K1 tambah K2 tambah seterusnya. Oke, ini ada beberapa soal ya. Jadi untuk soal ini, nah ini Bapak kasih waktu kalian sebentar untuk menyelesaikannya. Silakan dilihat soalnya. Nah, coba dikerjakan dulu masing-masing, ambil pulpennya dan kerjakan, nanti Bapak tanya tuh. Ya, mungkin Bapak tanya beberapa orang. Silakan dicoba dulu. Sudah?
Oke, ini langsung saja Bapak, kalau udah selesai, coba Bapak tanya nih, siapa ya? Coba diaktifkan aja mikrofonnya. Apa mau tanya? Wiwit. Halo Wiwit. Dapat jawabannya Wiwit? Dapat? Halo? Silakan bilang aja, jawaban akhir aja nggak apa-apa. Nggak bisa? Wah, sayang kali, padahal soalnya udah gampang ya Pak. Siapa yang bisa coba ya? Langsung aktifkan mikrofonnya, sebut nama dan jawabannya langsung. Saya, Sir. Ya, namanya? Anissa Pratiwi, Sir. Oh ya, Anissa Pratiwi. Berapa jawaban kamu dapat? 0,25 meter, Sir. 0,25 meter. Oke, bagus. Nah, mungkin ya terima kasih. Nah, coba ya, ini kita sama-sama lihat. Bentar. Apa terus di sini dulu screen-nya. Nah, ini soal kita tadi ya. Nah, ini bagi yang lain juga mungkin bisa diperhatikan sama jawabannya dengan punya yang kalian dapat. Nah, di soal ini dikatakan ada tetapan pegas ya, sebesar 200 Newton per meter. Nah, kemudian digantungi beban yang bermassa 5 kg. Maka tentukanlah perubahan panjang pegasnya, yang diminta adalah delta X-nya. Nah, ini kalau Bapak ilustrasikan gambarnya, misalkan di sini awalnya dia seperti ini misalkan. Kemudian ketika ditambah beban, tentunya akan bertambah panjang. Misalkan seperti ini. Nah, yang ditanya adalah perubahan panjang pegasnya ini. Bisa dipahami ya, delta X-nya. Nah, tentunya kalau kita lihat ada massa di sini, tentu dia menimbulkan berat ya, atau W-nya ya. Jadi F-nya itu sama dengan W. Ya, W-nya itu M kali G kan. Nah, jadi kita buat lagi sini berdasarkan konsep hukum Hooke-nya, F ini adalah K kali delta X. Nah, F-nya itu kita ganti dengan massa kali gravitasi. Nah, masih ingat ya, kalau gravitasi, di percepatan gravitasi kita gunakan 10 ya, kalau di soal tidak diberitahu berapa besarannya. Ini massanya 5 kali 10 sama dengan, ini 200 ya, kali delta X. Nah, ini bisa kita hilangkan di sini. Sehingga ini 5 per 20 ya. Itulah perubahan panjangnya. Atau sama dengan, ini kan kalau 5 per 2, itu kan 2,5 ya. Dibagi 10, berarti bagus ya jawabannya. Tadi jawabannya berapa? 0,25. Ya, 0,25 meter. Tapi kalau mau pakai sentimeter bisa buatnya 25 cm. Ya, bagus. Itu sudah tepat. Nah, lalu kita lanjut nih, yang nomor berikutnya. Coba nomor 2. Nah, masing-masing bisa dicoba dulu. Ya, silakan dicoba. Ya, sudah ada yang dapat hasilnya, jawabannya. Ada yang sudah dapat, silakan.
Ya, kalau yang ada jawab bisa langsung ini kasih tahu jawabannya langsung aja, nama dan jawabannya akhir. Salah tidak ada hukuman kalau salah. Ya, ayo silakan dicoba. Ini karena kita belajarnya live, jadi sengaja Bapak buat interaksi seperti ini. Karena kalau untuk melihat apa kan kalian bisa lihat YouTube kan banyak pembahasan ya tentang konsep ini. Tapi ini kan berbedanya dengan YouTube, kita bisa interaksi. Oke, silakan dijawab. Ada yang bisa? Hidupkan aja mikrofonnya, unmute-kan. Itu langsung jawab aja. Harus Bapak tunjuk orang ya nampaknya nih. Coba Riyadi dulu, Riyadi. Sudah dapat Riyadi? Hidupkan mikrofonnya Riyadi. Iya, Sir. Nah, kamu bisa jawab? Sudah dapat jawabannya? 5 kilogram, Sir. Oke, bagus. 5 kilogram. Ya, langsung aja ya kita coba bahas ya. Untuk yang soal nomor 2. Betul nggak 5 kilogram? Ini mungkin yang lain ada jawaban berbeda. Sebuah pegas ya di sini digunakan untuk dapat mengukur massa benda. Nah, jadi ini penerapannya ya, bisa menemukan massa benda dari yang kita belum tahu. Nah, tapi kita lihat dulu pegasin tersebut ketika digantungi beban 2 kg, terjadi perubahan panjang 4 cm, perubahan panjangnya. Jika pegas tersebut digantung oleh sebuah benda yang mungkin belum diketahui masanya, ya, misterius katanya, ternyata dia mati, ada perubahan panjang sebesar 10 cm nih perubahan panjangnya. Tentukanlah besar massa benda misterius tersebut. Jadi ini bisa kita gunakan konsep hukum Hooke ya. Ingat ya. Jadi gaya F ini sama dengan ya tetapan pegas kali delta X. Di sini kan tetap pegasnya nggak berbeda ya, pegasnya sama, tidak diganti. Berarti tetapan pegasnya ya itu juga K-nya. Nah, di sini bisa kita buat ilustrasinya. Jadi F per delta X-nya ini sama dengan K kan gitu. Nah, kita perlu ingat K1 itu kan sama dengan K2 ya. Kenapa? Karena pegasnya sama. Nah, berarti sini kita bisa buat F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Nanti kan untuk menyebabkan dia berbeda itu F-nya. F itu gaya, kita gunakan gaya berat. Nah, di sini bisa kita buat massa SA1 ya, kali G. Ini M1 dikali G per delta X1 sama dengan massa 2 dikali G per delta X2. Nah, di sini kan G-nya sama nih, kita coret aja G-nya. Nah, sehingga untuk M1, massa 1 tadi 2 kg. Jadi 2 per delta X-nya berapa itu tadi? Perubahan panjang 4 cm. Nah, di sini karena dia persamaan seperti ini, kita nggak usah rubah ke meter, nggak apa-apa. Karena kan dia ada sentimeter kiri, sentimeter kanan, nanti bisa kita coret. Nah, ini dari 2-nya 2 kg. Nah, dimintakan massa yang kedua ini. Per delta X2-nya berapa tuh? 10 ya. Sentimeternya bisa kita hilangkan. Ini 2 atas sama bawah ini bisa, ini kan ada 4 juga bisa bagi 2, ini jadi 1, di sini 2. Ya, berarti 10 per 2 ya massanya. Bagus. Jawabannya adalah 5 kg. Oke, kelihatannya sudah cukup paham ya. Itu soal yang seperti ini. Nah, lalu kita bisa buatkan soal lagi ya. Misalkan di sini ada satu pegas, dua deh, kita buat sini ada K1, ada K2. Nah, kita bisa buat K1-nya sama dengan K2, kita anggaplah berapa ya? 200 misalkan Newton per meter. Nah, jika sistem pegas ini kita gantungkan beban ya, beban bermassa 2 kg. Nah, tentukan berapa perubahan panjang pegasnya misalnya. Oke, ini susunannya bentuknya tentunya seri ya. Ya, ini untuk seri. Nah, kalau dia dihubungkan seperti ini,
Masih ingat ya, jadi sebenarnya konsep hukum Hooke-nya sama, tapi di sini udah kita gunakan perubahan panjang pegas untuk sistem yang seri. Ya. Jadi kalau kita buatkan di sini, kita cari dulu berapa tetapan sistemnya atau seri ini. Tadi kan rumusnya 1/K1 ditambah 1/K2. Nah, kita dapat ini 1/200 tambah, nah ini kan tinggal ditambah aja ya, karena sama. Jadi 2/200. Nah, sehingga K serinya adalah 200/2. Sama dengan, nah dapatnya 100 Newton per meter. Nah, inilah nanti yang kita gunakan untuk menghitung perubahan panjang sistemnya gitu. Ya, jadi perubahan panjang sistemnya gimana? Kita buat hukum Hooke tadi, F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya ini M kali G. Nah, kita nanti temukan delta X-nya di situ. Masanya tadi di soal 2 kg ya. Kita buat ini 2 kg kali 10 sama dengan K-nya tadi kita peroleh 100 ya, kali delta X. Sehingga 0 bisa coret 1. Dapatnya adalah 2 dibagi 10, 0,2 meter. Nah, inilah delta X-nya. Atau kalau mau dalam sentimeter, itu 20 ya, jadi 20 cm. Jadi bisa kita pakai delta X-nya 20 cm. Oke, ini untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan konsep hukum Hooke ya. Nah, tapi yang terpenting dari itu semua, kalian harus bisa memahami bahwa kalau dia seri, dihasilkan tetapan pegas yang kecil. Kalau tetapan pegas kecil, itu kita tarik, dia lebih mudah menariknya daripada tetapan pegas yang besar. Kayak kalau kalian perhatikan misalnya di truk ya, mobil truk sama mobil penumpang, kalian perhatikan pegasnya tentu ada perbedaan di situ. Ya, hubungkan dengan kekuatan ataupun tetapan pegasnya itu tadi. Dari sini ada yang mau kalian tanyakan? Kira-kira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini Bapak tanya dulu nih. Bagas, halo Bagas, hidupkan mikrofonnya Bagas. Ya, Sir. Nah, coba Bapak tanya ya, coba kamu sebutkan hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu gimana? Pengertian atau bunyinya tadi, hukum Hooke? Atau rumusnya? Ya, silakan. Kalau kamu mendengarkan pasti ingatlah. Sebenarnya di sini nih. Masih di hadapan kamu. Kamu lihat layar nggak? Lihat, Sir. Ya. Lihat, Sir. Nah, apa itu yang tadi sini? Coba kamu baca. F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya di situ apa? Gaya. Gaya yang diberikan ya. Kalau K-nya? Ketetapan. Tetapan siapa? Nggak tahu. Nah, delta X ini apa? Delta X itu, Sir, perubahan panjang pegasnya, Sir. Ya. Sini K di sini adalah tetapan pegas. Ya. Ya, bagus. Nanti coba lebih diikuti ya pelajarannya. Bapak nggak mau nih, kan ini Bapak nggak bisa lihat kalian di sini di layar. Kan matikan semua. Jadi harapan Bapak betul-betul kalian perhatikan gitu. Jangan sampai ada yang nggak memperhatikan. Karena kan sayang ya, ini pelajaran ini live ini ya. Jarang-jarang ada belajar seperti ini, harus perhatikan. Nah, kemudian Bapak tanya lagi, Rizky Ramadhani.
Nah, coba Bapak tanya ya. Kalau untuk pegas yang dirangkai paralel, tetapan pegasnya seperti apa? Yang tadi. Halo Rizky, masih situ Rizky? Mesti nggak? Sudah lupa? Udah lupa, Sir. Ini perhatikan, ini kalau yang ini bentuk apa? Untuk yang seri kan? Ya, Sir. Nah, kalau yang paralel gimana? Ada yang bisa bantu Anissa kira-kira? Atau yang lain? Ada yang bisa bantu itu untuk yang paralel tadi gimana? Untuk tetapan pegas? Coba Aulia Rahman nih. Halo Aulia. Nah, ini Aulia Rahman gimana? Tetapan pegasnya atau rumusnya aja kamu sebutkan? Konstanta pegasnya sama langsung ditambahkan, Sir. Berarti K paralel sama dengan tinggal tambahkan aja. Nah, gini ya. Iya, Sir. Bagi yang belum paham tadi, yang belum ingat, jadi ingat dulu lah. Tinggal ditambahkan gini aja. Ya, seperti ini. Oke, Bapak harap nanti kalian betul ulang lagi pelajarannya. Nanti di psikologi juga udah ada modul dan juga latihannya dikerjakan ya untuk menguji pemahaman kalian. Oke, Bapak rasa sekian dulu untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas masih tentang konsep pegas ini, tapi ke energinya ya, konsep energi dan usaha pegas. Jadi pegas juga memiliki energi potensial. Misalnya kalau kalian gunakan ketapel, itu kan batunya itu kalian tarik ke belakangnya. Semakin panjang kalian tarik ke belakang, maka ketapel tadi bisa melemparkan batu itu dengan lebih cepat kan gitu. Ya, terlontar. Paham ya? Kalau belum pernah lihat ketapel itu cari di YouTube ketapel itu seperti apa. Tapi kalau yang biasa main-main di luar tuh bisa tahu ketapel. Ya. Nah, ini kan ada energinya, ada energi di dalam sini kan. Nanti akan dilontarkan. Itu pertemuan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, baiklah. Sekian dulu untuk kali ini. Ya, tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Ya, kemudian menggunakan masker apabila bepergian keluar rumah. Nah, selalu cuci tangan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir.